Ini kita akan kupas di bagian dalam. Kita akan bersihkan dulu bagian dalamnya. Kakak jauh majalah. Bisa pakai bambu, bisa. Nah, kebetulan nih bambunya udah ada. Oh, ini nih ya. Nah, bawa kita. Oke, ini dia bambunya. Nah, si bambu ini bakal kita pakai untuk media masaknya. Masaknya gitu. nanti. Iya. Berarti nanti soal teknik pemasakannya nanti kita bakalan coba deh Iya, ya. betul. Biar lebih penasaran nih Nah. teman-teman semua. Oke, Kita lanjut kita aja lanjut, kayaknya ya. boleh. Siap. Memasak dengan metode bambu sudah dilakukan oleh para nenek moyang kita. Salah satunya lemang dari Minangkabau dan ayam buluh dari Minahasa. Memasak dengan metode bambu ini adalah salah satu hidangan yang sehat jika dibandingkan dengan cara memasak modern. Menu makanan kali ini kami namai tumis ikan buluh dengan beberapa bahan dasar sederhana yang pastinya mudah dibuat ketika kita berkegiatan di alam bebas. Nah, teman-teman, kali ini saya sedang mencari kayu. Cuman kayu yang saya cari itu yang berbentuk Y ya, ataupun seperti V gitu. Nah, nanti fungsinya si kayu tersebut dijadikan untuk penyangga. Nah, nanti dibuat seperti ini. Di tengahnya kita kasih lagi kayu untuk penyangga si bambu-bambunya seperti itu. Nah, kayu-kayu di sini juga saya carinya yang sudah tumbang ya, teman-teman. Jadi tidak menebang yang masih tertanam gitu, supaya menjaga si tanaman-tanaman tersebut. Penting untuk kita ketahui, walaupun alam sudah menyediakan apapun yang kita butuhkan, tapi kita harus tetap bijak dalam penggunaannya. Ambil yang kita perlukan dan rawat sisanya, agar kelak bisa kita wariskan untuk anak cucu kita. Kalau digali seperti ini fungsinya supaya apa? Jadi supaya nanti aliran angin itu bisa masuk ke arah bawah. Dan ya nantinya bisa bikin si perapian ini untuk udaranya ini cukup. Jadi dari segala arah ini bisa masuk gitu. Yang membuat kan kalau misalnya kita bikin perapian kadang suka mati tuh. Nah, itu salah satu faktornya ada udara yang tidak terpenuhi di dalam perapian itu. Makanya dibikin galian seperti ini. Dan ada juga kegunaan lainnya. Apa itu? Nah, kegunaan lainnya ketika kalau misalnya hujan nih, kalau misalnya ada air ngalir dari mana gitu, ini nggak langsung ke perapian, tapi lewat parit-parit ini dulu. Berimprovisasi dalam sebuah teknik itu perlu, teman-teman. Sesuaikan dengan tempat dan juga kebutuhan kita. Terkadang kita selalu terpaku pada teknik seolah itu adalah sebuah aturan yang tidak bisa diganggu-gugat. Ibarat sebuah makanan, kita bisa dengan bebas menggunakan bumbu yang kita pakai, tergantung apa yang mau kita buat. Oke sobat sekalian, kali ini kita akan eksekusi ikannya. Ya ini mas-masnya udah ada 3 ya. Nah, langkah selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbu yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan-bahan gitu ya yang akan digunakan. Yang pertama ada jahe, kemudian ada kunyit. Nah, selanjutnya ada lengkuas. Terus di sini juga ada cabai ya. Cabai, kemudian ada bawang putih dan ada bawang merah. Nah, tak lupa juga saya sudah menyiapkan garam sebagai penambah rasanya. Nah, selain ikan, tadi juga saya menemukan pohon pisang ya. Nah, si pohon pisang ini saya ambil si bagian batang bagian dalam. Nah, untuk bagian dalamnya ini bisa kita konsumsi. Sebenarnya bisa kita konsumsi langsung, tetapi kalau misalkan akan kita olah juga bisa. Nah, setelah bumbu-bumbu atau bahan-bahan yang sudah kita siapkan, selanjutnya kita satukan semua bumbu. Nah, setelah kita satukan, kita lembutkan dengan cara ditumbuk ya. Setelah itu, si bumbunya kita masukkan ke dalam bambu beserta ikan dan ini
batang pohon pisang yang sudah kita bersihkan. Perapian udah aman nih. Nah, kira-kira untuk pembakaran ini nih ngebutuhin berapa menit sih? Nah, disesuaikan sebetulnya, tergantung tingkat kepanasan apinya juga. Ya, sebenarnya jangan terlalu panas juga, karena takut gosong gitu. Iya. Tapi jangan terlalu kecil, karena lama matangnya. Nanti gak matang gitu ya. Berarti intinya kita harus tetap mempertahankan si apinya gitu ya. Tetap stabil gitu. Nah, ketika kita berkegiatan di alam bebas seperti ini, apa sih yang harus diperhatikan? Mungkin ada beberapa gitu. Nah, ketika kita melakukan kegiatan di luar ruangan gitu ya, seperti contohnya kita ambil nih kegiatan kita, lagi masak nih misalnya tuh, kan pasti aja ada sisanya gitu. Entah misalnya sisa kayak tadi ada potongan kulit gitu kulit dari bumbu-bumbu, ataupun misalnya kita nih bikin perapian, kan pasti ada serbuk-serbuk atau potongan-potongan kayu gitu. Nah, yang harus diperhatikan adalah sisa-sisa ini itu tidak boleh berceceran di mana saja gitu, tetapi kita bersihkan gitu dengan cara bisa dikubur gitu ya. Kalau misalnya ada pembakaran seperti ini bisa dibakar gitu ya. Jadi supaya sampah-sampah ketika kita berkegiatan itu kita clear area lagi gitu, sudah bersih lagi. Karena apa? Karena tempat kita ini kan pasti bakalan ditempatin oleh orang juga. Bahkan bukan oleh orang gitu, oleh hewan yang ada di sekitar ini gitu. Dan juga selain daripada hewan, apalagi coba satu lagi. Apa? Nih, pohon. Pohon. Kalau misalnya banyak sampah kan nanti juga merusak ekosistem gitu. Nah, makanya setelah kita melakukan kegiatan, apapun yang tersisa itu hanya satu yang tersisa. Apalagi coba jejak. Betul. Nah, makanya selalu diperhatikan ketika melakukan kegiatan dan juga jangan sampai meninggalkan sampah. Betul. Nah, jam. Nah, udah matang nih kayaknya. Ini juga kayaknya aromanya udah kecium juga nih. Bener. Berarti kita langsung siapin aja ya tempatnya. Boleh. Siap. Bentar ya. Ya, teman-teman, udah jadi nih masakan kita hari ini gitu ya. Ternyata matangnya juga pas ya. Betul. Pas. Tadi juga ketika dilihat gitu, dia nggak ini juga ya, apa namanya tuh, dagingnya nggak hancur juga gitu, betul. tapi masih tetap utuh. Oh, ternyata memang bambu ini cocok juga gitu ya buat dijadiin tempat untuk media untuk masak gitu. Kayaknya kita coba dulu deh. Coba boleh. Kita coba ya. Enak banget. Ini karena rempah-rempahnya gitu ya. Betul. Bahan-bahannya jadi si ikannya juga tidak terlalu terasa amis. Jadi meresap gitu ke dalam dagingnya. Ini juga nyerap banget ya. Iya. Maksudnya tuh dengan ya walaupun menggunakan bambu, tapi malahan rasanya lebih otentik gitu. Iya, betul. Nah, kali ini kita coba dalaman batang pisangnya. Boleh. Kayak jauh majarnya. Kita coba. Gimana rasanya? Enak. Jadi empuk gitu, kayak sayur-sayur kayak biasa gitu. Lebih lembut mungkin ya. Betul, lebih lembut juga. Berarti bener cocok ya. Selain daripada bisa dikonsumsi langsung, bisa juga dengan diolah gitu. Lagi. Nah, teman-teman, karena masakan kita sudah jadi, saatnya kita lanjut santap makanannya. Dan jangan lupa saksikan terus petualangan kami
di Logi Movie dan konten-konten untuk kegiatan di alam bebas lainnya. See you next time. Beragam metode yang dilakukan oleh nenek moyang kita untuk mengolah sebuah makanan ketika di hutan. Dengan kita menguasai banyak teknik memasak, makanan yang kita santap pun akan lebih kaya rasa. Selalu saksikan petualangan kami di alam bebas selanjutnya hanya di Logi Movie. Terakhir, dimanapun kita berada, kita adalah tamu. Maka dari itu, bertamulah dengan etika.